Hai, selamat datang kembali di channel Jauh Puma Art. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang sosok yang begitu kuat di dalam hidupku, yaitu papaku. Ayo jangan lupa di subscribe dan komen ya. Selamat menonton. Siapa yang di sini punya superhero kesukaan? Ayo, siapa yang suka sama Thor atau Captain America? Kalau aku nggak kedua-duanya, aku superhero-ku tuh adalah papaku. Papaku nggak sempurna, nggak kayak mereka Thor atau Captain America. Tapi papaku itu nggak pernah ngeluh sama anak-anaknya. Nggak tahu ya kalau sama mamaku. Jadi papaku itu lebih kuat daripada Superman. Di balik wajahnya yang super duper galak dan intensitas marahnya yang luar biasa sering, humornya bapakku itu tinggi loh, lebih daripada pelawak-pelawak yang ada di Indonesia deh. Dan jahilnya itu, apalagi sama cucu-cucunya. Gak percaya? Ini dong mau pengganti sama satpam. Hidung opung jelek, suruh ganti sama hidungnya satpam. Hidungnya satpam bagus. Ya susah. Enggak, panggil aja satpamnya, satpam yang suruh pindahin hidungnya. Bibi, panggil satpam mau ditukar hidungnya sama hidung opung Doli gitu. Bibi. Enggak. Masa iya diganti? Iya. Nambah om lagi bercanda. Iya opung ya. Iya hidungnya diganti. Ganti hidung opung Doli katanya. Lagi makan. Udah mau makan udah. Enggak, kalau enggak gini, hidung Bibi aja suruh ganti hidung opung Doli. Dia bilang, opung Doli katanya hidung Bibi aja gitu. Canda kok. Merah. Jadi udah lihat kan salah satu bukti betapa jahilnya papaku apalagi sama cucunya. Dan selain jahil nih ya, papaku juga ambisi banget jadi putih karena mamaku putih. Jadi papaku tuh pengen ikutan putih gitu. Mamaku juga sering ngeledekin papaku sih. Jadi kalau ada body lotion nganggur nih ya, siapapun pemiliknya papaku pasti langsung embat. Selain itu nih ya, kalau lagi nonton TV-nya nyala, tapi papaku tuh tiba-tiba ngorok. Abis ngorok, kita matiin TV-nya nih ya, langsung bangun. Abis bangun, langsung diomelin kitanya. Tapi dibalik segala keunikannya, papaku itu punya sisi lembutnya juga loh. Papaku itu sosok yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau ada ketemu sama anak-anaknya tuh pasti kami langsung dipeluk. Bukan hanya dengan anak-anaknya, papaku juga sayang banget sama mamanya, alias opung boruku. Ya mungkin dengan cara yang tidak seperti orang pada umumnya ya. Papaku tuh sebenarnya memang keras, cuman hatinya itu bener-bener lembut, gak sekeras suaranya atau tingkahnya. Ya namanya juga orang Batak ya kan. Nah karena opung boruku itu tinggal sendirian sekarang di kampung, jadi papaku itu waktu tahun 2014 atau 2015 sekitar tahun itu, papaku memutuskan untuk menemani opung boruku di kampung. Terus mamaku tadinya mau ikut, cuma mamaku kan harus kerja dan belum bisa pensiun dini. Jadi akhirnya mereka long distance, mamaku di Jakarta, papaku di Medan. Papaku mengurus opungku sambil mengurus juga sawah opungku, jadi petani gitu di sana. Sedangkan mamaku di Jakarta mengurus kami berempat. Kedua kakakku sih udah nikah, tapi tinggal kakakku dan kakakku yang ketiga. Jadi mamaku tuh jam 4 pagi masak untuk kami dan abis itu langsung ke kantor. Begitu seterusnya. Nah, selama di Medan, selama di kampung, papaku itu karena nggak ada yang ngerawat. Papaku tuh tadinya kalau sama mamaku makannya tuh semua teratur, ada 5 sehat 4 sempurna deh, lengkap. Tapi selama di kampung papaku jadinya
nggak teratur gitu makannya. Setiap pagi, setiap baru bangun tuh papaku pasti hanya sarapan bubuk coklat gitu campur susu kental manis. Sebenarnya itu bukan susu, itu cuma gula kental manis menurut aku, dan itu nggak sehat banget dicampur sama roti. Dan papaku itu juga punya riwayat hipertensi yang nakal. Biasanya kan kalau hipertensi itu harus minum obat tiap hari. Nah papaku itu enggak, papaku cuman minum obat kalau kumat doang. Nah akhirnya tanggal 24 Juli 2018 kejadian yang terburuk dalam hidupku pun dimulai. Papaku waktu itu lagi sikat gigi, tiba-tiba katanya sakit kepala, kayak muter-muter gitu dan keringat dingin. Keringatnya tuh gak berhenti, mengucur terus sampai deras banget. Dan waktu di kamar mandi tuh papaku takut jatuh. Jadi papaku tuh senderan ke tembok dan sambil merosot pelan-pelan dan sambil berdoa sama Tuhan, tolong kasih kekuatan sama aku, setidaknya kekuatan sampai aku jalan ke kamar. Aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau mati di kamar mandi, nggak ada yang temuin aku nanti, kata papaku gitu. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa papaku. Papaku dikasih kekuatan sama Tuhan. Aduh maaf. Sampai akhirnya papaku sampai di kamar. Papaku udah keringetan banget, basah semua bajunya, sambil teriak-teriak tolong. Dan akhirnya kami nggak ada di sana, kami semua di Jakarta, nggak ada yang temenin papa pada saat itu. Tapi Tuhan baik. Tuhan membuat tetangga dari papaku itu mendengar teriakan tolong papaku, dan akhirnya tetangga papaku menelpon namboruku, adik dari papaku yang tinggal juga di dekat sana, untuk segera menghampiri papaku. Dan akhirnya namboruku ke rumah opung untuk menghampiri papaku, dan namboruku lah yang menelpon kami yang ada di Jakarta. Namboruku menelpon mamaku dan juga kami anak-anaknya. Dan mamaku waktu itu pada saat kejadian itu lagi mau pindahan kantor, jadi benar-benar lagi sibuk sebenarnya. Jadi udah pokoknya lagi bebenah semua peralatan-peralatan kantor. Tapi pada saat namboruku langsung telepon mamaku di situ shock dan langsung menyuruh kami semua anak-anaknya untuk membooking tiket di hari itu juga untuk terbang ke kampung papaku itu di Ramonia, di dekat Bandara Kuala Namu. Dan akhirnya kami berhasil untuk menemukan tiket di hari itu juga untuk mamaku, dan mamaku langsung segera terbang ke Ramonia sendirian. Dan mamaku juga minta izin sama bosnya. Puji Tuhan bosnya juga mengizinkan. Dan kami semua anak-anaknya masih berada di kantor kami masing-masing pada saat itu, dan kami belum bisa untuk menemani mamaku. Jadi mamaku sendirian yang terbang ke sana untuk melihat kondisi papaku. Selama di kampung tuh papaku ditemenin sama namboruku ini. Dan karena di sana kampungnya lumayan terpencil, jadi namboruku membawa papaku untuk ke rumah sakit yang ada di sana aja, di rumah sakit RSUD gitu di sana. Ya, yang penting bisa diinfus ataupun segera ditindaklanjuti lah, karena takutnya kenapa-napa kan kalau misalnya ditinggalin di rumah opung aja gitu. Akhirnya pada saat mamaku terbang, mamaku langsung nggak ke rumah opungku, dia langsung ke rumah sakit, dan akhirnya ketemu papa di rumah sakit. Pada saat itu papaku tuh masih bisa ngomong, masih bisa ceritain situasi yang dia alami waktu di kamar mandi itu, masih bisa ketawa. Dan akhirnya waktu mamaku ketemu sama papaku di rumah sakit, mamaku langsung video call kami anak-anaknya. Dan pada saat di video call, papaku selalu masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Papa nggak apa-apa Inang. Papa tuh manggil kami anak-anak perempuannya semuanya Inang. Nggak apa-apa kok Inang, bapak nggak apa-apa. Dan emang nggak apa-apa kondisinya waktu itu, masih bisa ngobrol dan masih bisa normal lah. Dan tensinya memang waktu itu tinggi lah karena kejadian itu kan.
Dan pada saat mamaku ke dokter menjelaskan bahwa ternyata di otak papaku, di otak kiri, otak kecil yang namanya cerebellum, itu terdapat plaknya plak lemak. Jadi berbeda dengan stroke biasanya. Katanya ini stroke yang langka. Dan biasanya kalau kita ngelihat orang yang kena stroke, setidaknya entah bibirnya miring kah atau sebagian badannya mati. Papaku tuh enggak. Papaku tuh stroke-nya berangsur semua anggota tubuhnya berangsur-angsur melemah. Dan kata dokter juga ini tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah supaya jangan lebih parah. Semua perkembangan kondisi dari papaku ditaruh mama di grup WhatsApp kami sekeluarga. Dan kata mamaku 2 minggu di rumah sakit tersebut, karena rumah sakit itu kecil, kondisi papa semakin memburuk. Akhirnya abang iparku, Bang Dani, berinisiatif untuk terbang langsung ke sana, menemui papaku dan mamaku untuk membawa papaku ke rumah sakit swasta yang lebih memadai untuk merawat papaku. Dan ketika abang iparku sudah sampai dan bertemu dengan mamaku menceritakan semua perkembangan dan keadaan dari papaku. Dan ketika Bang Dani juga, abang iparku, melihat hasil dari MRI papaku, mamaku dan juga abang iparku begitu bingung apa yang akan dilakukan di sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan langsung membawa papaku ke rumah sakit yang merupakan pusat untuk penyakit jenis papaku. Dan selama dirawat di sana, papaku berangsur-angsur membaik. Papaku bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri, dan akhirnya dokter pun membolehkan kami untuk merawat papa di rumah. Akhirnya kami membawa papa kembali ke rumah kakakku yang ada di daerah Bekasi. Kami di situ sangat bersukacita, abang iparku juga sangat bersukacita karena memang kondisi papaku tuh benar-benar berangsur-angsur membaik. Memang belum pulih sama seperti kondisi papaku pada waktu dia sehat. Tetapi kami begitu bersukacita karena dibandingkan kondisinya yang sebelumnya waktu papaku masih di kampung, kondisi pada saat itu papa benar-benar jauh membaik. Jadi kami merayakan kecil-kecilan, kami memasak masakan yang spesial pada waktu itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kondisi papaku. Tetapi makanan yang dikasih untuk papaku masih tidak sama seperti yang kami makan pada saat itu. Jadi kami hanya memberikan sayur-sayur rebus dan juga buah-buahan. Sayur-sayuran itu juga nggak dikasih bumbu demi kesehatan papaku. Memang sih tersiksa karena nggak ada rasa kan. Tapi semua kami berikan hanya untuk kebaikan papaku. Ya memang papaku kadang-kadang bandel. Jadi kalau ada makanan di meja makan kayak tempe sambal, waktu itu papaku pernah coel sedikit, habis itu kumat lagi vertigonya, habis itu kami kasih obat terus kami omelin ya kan. Ya begitulah selanjutnya. Pada waktu itu juga papaku sudah sempat bisa mengendarai motor sendiri, bahkan membonceng mamaku berjalan-jalan berkeliling-keliling ya kan, kayak pacaran masa muda. Terus abis itu kami senang sekali pada saat itu. Tetapi sayangnya saat-saat yang menyenangkan itu kami rasakan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Berikutnya papaku drop kembali dan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dari ekspektasi kami. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan dari pengalaman kami ini. Jadi terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu sejauh ini untuk menonton video ini. Dan aku janji aku bakalan sharing semua pelajaran yang aku dapatkan dari kejadian ini. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga stay tune terus di channel aku ya. Terima kasih, dadah.